Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Bapak warahmatullahi dan Ibu wabarakatuh. semua. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kesempatan bertemu dan sedikit untuk berdiskusi tentang materi yang akan saya bawa, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan pada kesempatan ini, saya berterima kasih diberi kesempatan ini untuk sedikit berbicara tentang ya mungkin hal yang penting bagi sebagian masyarakat juga supaya bisa memahami bagaimana sesungguhnya, karena ada beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah biaya. Tentu kalau masalah biaya, Bapak dan Ibu sebagai pendidik juga selaku pengelola atau manajemen dari sekolah memahami bagaimana sih tentang biaya. Nah, ini ada permasalahan di satu sekolah, jadi ada siswa yang tidak bisa membayar iuran sekolah, itu dilarang ikut ujian. Nah, kira-kira nanti Bapak Ibu setuju nggak dengan jawaban seperti itu? Namun, mungkin sebelum itu, saya juga ada sedikit pertanyaan, nanti yang mungkin bisa Ibu Bapak jawab di apa di Padlet saya sedang ketik, ada dua pertanyaan, tiga pertanyaan. Maaf Bapak, Ya, bolehkah saya jawab secara langsung? Ibu mau jawab secara langsung, tapi nanti ditulis juga di Padletnya ya, Bu ya? Oh ya, untuk sebagai pengingat ya di sana. Ya, ya. Nah, Ibu kalau mau menjawab langsung boleh, artinya saya persilahkan untuk menjawab langsung, mungkin sedikit memberi gambaran juga, nanti juga bisa untuk teman-teman bisa lebih memastikan jawabannya. Nah, ini sudah saya kirim linknya ya, sudah masuk ya? Belum. Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Nyasar mungkin. Nah, sudah masuk Pak. Ya, silahkan Ibu Bapak menuju link tersebut sambil ya kalau nanti dari Ibu Galih mau memberikan tanggapan silakan secara langsung. Biar sebagian teman rekan-rekan silakan mengisi dan sebagian saya menyampaikan langsung ya Pak. Iya Ibu. Di sini saya coba menanggapi ya pertanyaan Bapak bagaimana pentingnya biaya sekolah, apakah bantuan dana dari pemerintah cukup, bagaimana solusi terbaiknya. Kalau menurut saya, kebetulan saya setiap tahunnya pasti memiliki masalah seperti ini. Ya, yang bila tidak bayaran tidak boleh ujian. Nah, kalau untuk tingkat satuan PAUD, kalau di PAUD kan kita tidak ujian, tetapi masih bisakah mereka melanjutkan belajar di lembaga tersebut ya? Sama halnya dengan di SD, SMP, SMA masih bisa sekolah enggak gitu. Kalau kami di lembaga kami itu saya setiap tahun mengalami ini, mereka tidak membayar biaya sekolah, tetapi kita dapat mensiasatinya melalui istilahnya itu bagi mereka yang punya itu kan bisa melengkapi untuk mereka yang kurang, atau juga bisa diajukan kalau karena saya swasta mungkin ya, jadi bisa mengajukan ke yayasan untuk sebagai anak asuh gitu. Nah kalau di negeri mungkin juga itu bisa masuk ke dalam ya KIP ya, Indonesia Pintar, kan di situ juga bisa diajukan untuk yang negeri, dan untuk swasta bisa berkolaborasi dengan yayasannya, dan kita bisa gunakan subsidi silang kalau swasta SD, SMP, SMA juga bisa menggunakan subsidi silang. Mengenai bantuan dana dari pemerintah, kalau dikatakan cukup itu kita tidak pernah merasa cukup, tetapi bagaimana kita memanajemen uang tersebut. Iya, luar biasa.
Ya, saya rasa itulah sedikit masukan dan gambaran dari apa yang saya alami selama ini. Apalagi swasta yang selalu menombok. Tapi disyukuri insya Allah ada jalan lain. Subsidi silang itulah yang berarti. Iya Bu, ini sambil Ibu Kesti mungkin ya, Ibu Kesti belum bukan gitu dari pengelola sekolah lah, memanagenya ya gitu ya. Jadi kalau tadi ada subsidi silang, kemudian atau misalnya minta bantuan naik ke yayasan, memang kalau sekolah swasta dan negeri, mungkin kalau soal biaya, ya mungkin kendalanya masing-masing lah. Cuma kalau swasta ya harus punya trik-trik tersendiri ya. Atau mungkin sama ya dengan sekolah negeri. Itu Pak Eko saya sudah memberikan jawab. Oke, Pak Sakwan, Ya silakan intinya Pak. pertama kurang pas kalau dilarang untuk tidak boleh ikut ujian. Jadi ujian itu merupakan hak dari setiap siswa. Kalau masalah administrasi kan bisa dibicarakan setelah pelaksanaan ujian itu. Oh, Ya, itu jadi udah di papan tulis ya. jadi dibicarakan setelah ujian ya Pak ya, nggak ada masalah ya kalau di sekolah Bapak ya. Tidak ada masalah. Luar Tinggal itu biasa. ujian hak anak untuk ujian dulu kan. Iya. Kalau dari ini Bu Nancy bagaimana nih Bu? Iya, seperti yang saya tuliskan di sana, Pak, memang untuk ujian itu adalah hak anak ya, kita tidak boleh mengebirinya. Jadi untuk masalah administrasi yang belum terselesaikan, sebaiknya kita komunikasikan langsung dengan orang tua. Jadi kita tanyakan dulu apa sebabnya, kenapa kok belum bisa membayar yang menjadi kewajiban orang tua gitu. Jadi kalau seandainya memang benar-benar tidak mampu, ya pihak sekolah bisa mencarikan solusinya gitu. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih nih Bapak. Kalau mungkin ya, artinya sekolah swasta dan negeri, artinya mungkin kalau di negeri ada nggak Bu ini kejadian seperti ini? Karena di Siswa yang nggak negeri bayaran. itu, kalau di tempat kami ya Pak, kalau SPP bulanan memang tidak ada. Ya, semuanya terbantukan dari BOS. Tetapi kalau untuk iuran misalnya seperti iuran kas kelas, itu memang ada. Atau dana infak, untuk dana sosial itu ada. Tapi itu sukarela semampunya si anak itu aja. Jadi kalau untuk iuran wajib kami tidak ada. Kalau Pak Sakon nggak kendala Pak ya di anak-anak tentang biaya Pak ya? Kebetulan tempat saya gratis Pak sekolahnya Pak. Mantap, Gratis itu bisa ente. mantap. Itulah namanya merdeka belajar. Iya, ini yang memang kadang-kadang harus dilakukan di semua sekolah. Artinya teknik dari manajemen dari pengelola sekolah itu memang harus gitu ya, harus jeli, harus ngepas melihat kondisi dari Gali gimana Bu? Nah, Banyak ya yang seperti itu karena ya? saya swasta, tidak mungkin yang tidak berbayar. Dari mana gajinya Bapak pakai? Nah, itulah selalu ada kendala situ masalah SPP itu. Cuman ya siasatnya subsidi silang. Kemudian manajemen kita kan ada bantuan dari pemerintah berupa kalau di lembaga PAUD itu BOB, kalau di SD SMP SMA ada BOS, itu dimanajemenkan dan direalisasikan ke arah yang benarnya. Kemudian jangan lupa pemerintah sudah menyediakan KIP, Kartu Indonesia Pintar, untuk tingkatan SD, SMP, SMA itu lumayan nominalnya. Di situ bisa dimanfaatkan juga. Dan memang kalau dia di swasta yang tidak mampu itu bisa dikontrol juga. Dan kita juga ada linknya untuk mengontrol mereka dapat atau tidak. Berarti selalu Kalau ada solusi ya Bu ya? Iya. Iya. Bu Kesi mungkin bisa lewat chat aja mungkin Bu. Kalau suara saya kedengeran nggak ya Bu? Bu Kesi? Iya, tadi linknya tidak terbuka. Iya. Ada kendala sinyal. Tadi saya sudah. Oke. Saya sambil baca. Ini artinya kan sudah mencoba semua ya untuk disampaikan.
Dan ini juga dari Bu Kesi sudah menjawab, jika ada kendala pembayaran sekolah sebaiknya proses pembayaran bisa diangsur. Ini juga ya teknik atau teknisnya dari pembayaran ya. Artinya kalau bisa saya sampaikan, mungkin kalau sebagian kita semua nggak setuju dengan model seperti ini. Nah ini jawaban dari Bu Kesi. Saya jawabkan begitu saja. Nah kalau dari jawaban dari Bapak dan Ibu tadi semua pada intinya memang tidak setuju, itu tidak arif ya, tidak bijak bila ada siswa yang tidak mampu bayar sekolah kemudian dilarang untuk ikut ujian. Tadi kata Pak Sakwan, ujian itu hak. Nah, apalagi tadi juga Bu Gali juga menyampaikan tentang manajemen bos yang baik. Bu Nesi juga bilang itu hak siswa untuk ikut ujian. Dan kalau dari Bu Kesi tentang trik untuk memudahkan dalam pembayaran. Dan saya juga sepakat dengan jawaban dari Bapak Ibu bahwa hal seperti itu ya tidak ramah, tidak arif untuk kita, dan kemampuan manajemen dari sekolah itulah yang mungkin yang diutamakan dalam upaya kita memerdekakan pendidikan. Gimana, setuju Pak Ibu ya? Setuju, Ya, Pak. setuju Pak. Iya. Setuju. Baiklah, kalau demikian saya kira pembicaraan kita cukup untuk malam ini. Nanti kita sambung lagi di lain waktu dengan topik yang mungkin lebih menarik lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya, sumbang sarannya, pemikirannya dari Bapak dan Ibu semua. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan bisa tertular ke sekolah-sekolah lain. Artinya upaya memerdekakan pendidikan itu bisa betul-betul terjaga, dan mudah-mudahan sekolah swasta pun bisa seperti itu, karena mungkin saja pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk perkembangan dari sekolah swasta, karena negeri atau swasta kedua-duanya adalah putra bangsa yang memang untuk dijadikan penerus dari generasi di negara kita ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa pendapatnya dan sharingnya pada malam ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.